Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam jumpa, salam rindu, salam kangen. Pokoknya salam sayang untuk semuanya. Ketemu sama Asti lagi di kesempatan pagi, siang, sore, malam hari ini. Edisi siar ke-12 Juli 2021. Dan masih bersama Big Tulus, yang banyak orang bilang katanya, Mas T sekarang agak sedikit kuru katanya. Saya tanya dong, maksudnya kuru apa nih? Kurukan daging katanya. Jadi kalau Mas T itu mau sakit, mau sehat ya tetap aja gemuk ya. Alhamdulillah. Jadi orang susah percaya kalau Mas T itu lagi susah, karena ya memang dari kondisi dari kaya, miskin, sakit, sehat, tetap aja gemuk ya. Diaminin aja, amin. Karena katanya gemuk itu adalah wujud kemakmuran. Amin ya. Didoain, berarti kan kalau orang beranggapan Mas Tulus badannya sehat banget, gemuk, amin ya Allah. Mas Tulus, wah sukses nih sekarang nih badannya gemuk, amin. Udah pokoknya diaminin aja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Salam jumpa dan juga salam rindu untuk semuanya ya. Semoga keadaannya semakin membaik seperti Mas Tulus sekarang. Alhamdulillah. Tar dulu guys. Tadi aku seharian di sini nggak ada batuk, tapi giliran aku syuting, aku dikasih batuk. Ya, Gusti Allah itu sangat-sangat adil. Terima kasih ya Allah, nikmat batuknya. Aku mau klarifikasi sedikit ya. Kemarin aku tuh sama subscriberku yang baik-baiknya luar biasa ini sangat-sangat mencintai betul dengan komentar-komentar kalian ya. Ada yang bilang begini, Mas Tulus, tips dari Mas Tulus yang Mas Tulus ceritakan dari hasil obrolan Mas Tulus dengan Eyang itu, poin-poin yang Mas Tulus ambil itu tidak ada poin minum obatnya. Apakah tanpa minum obat melakukan hal-hal tadi bisa sembuh? Ya belum tentu. Maksud saya begini, apa yang saya sampaikan di video sebelumnya itu adalah info atau tips yang memang untuk rohani kita, untuk badan kita di dalam. Atau istilah kata kalau kita tuh punya dua titik di tubuh kita, titik keluarnya, titik rohaninya. Kan yang kita beri obat itu adalah jasmani. Sudah pasti itu harus. Kan Mas Tulus bilang, keyakinan itu adalah berdoa kepada Allah. Terus ada yang bilang, Mas Tulus kurang, tambahi bersyukur. Iya. Di sela-sela kata-kata 6 tips yang Mas Tulus bagi di video sebelumnya, memang Mas Tulus gak ada bilang minum obatnya ini, vitaminnya ini, enggak. Tapi kan saya bilang, corona atau virus corona ini sebenarnya simple ketika kita punya 6 tips tadi loh. Ada 6 hal yang ada di tubuh kita, 6 hal yang Mas Tulus sebutkan di awal. Hal-hal yang kemungkinan kita termasuk orangnya diincar sama corona, orang yang bisa sembuh hanya karena tapi menerapkan itu di tubuh kita. Tapi bukan berarti nggak minum obat. Masya Allah, jadi aku serba salah yo coy. Aku tuh menyampaikan itu ya sudah pasti setelah mengkonsumsi obat. Kan itu kan buat rohani kita. Keyakinan, kebahagiaan, imun tubuh, itu semua bersumber rohani dan jasmani itu satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau obat tetap kamu minum. Ada yang bilang, Mas Tulus kok menyarankannya cuma yakin, percaya sama Allah, tapi nggak suruh minum obat. Masya Allah guys, saya pikir kalian ini orangnya smartnya nauzubillah, tapi ternyata masih, seharusnya lebih smart lagi lah kalau menyimak apa yang Mas Tulus sampaikan itu. Dan subscriberku yang lama itu lambat laun sudah pada paham dengan apa yang aku sampaikan. Yang subscriber baru ini kadang-kadang mulutnya jangan Masya Allah tenan. Maaf ya, sampai ada kata-kata di videoku tuh yang indigo asu. Coba, indigo model apa iki? Indigo asu, ada yang seperti itu. Jadi saya sih tidak
saya tidak akan menghapus. Sekali lagi, saya tidak pernah menfilter lagi kata-kata ataupun komentar-komentar dari jenengan, terkecuali pihak YouTube sendiri yang menghapus. Jadi saya bukan tipe YouTuber yang takut membaca kritik saya hapus. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya tuh orangnya paling masa bodoh dengan apa yang saya jenengan sampaikan. Karena kan dari awal saya sudah bilang, ini adalah cara saya, keyakinan saya. Jenengan mau terapkan boleh, percaya ndak apa-apa, tidak percaya pun ndak masalah. Bagi saya seperti itu, saudaraku. Jadi mohon ketika Mas Tulus menyampaikan sesuatu, memang nalarnya pas dengan pikiran jenengan, ya boleh diterapkan. Tidak diterapkan karena mungkin jenengan nganggap itu musik dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Jangan dipaksa. Alhamdulillah, beliaunya yang kemarin sakit positif sekarang sudah bisa beraktivitas loh. Selain mengkonsumsi obat, ya, dia mengkonsumsi obat vitamin. Kemudian setelah itu menerapkan beberapa hal yang Mas Tulus terapkan kemarin. Dan itu tuh saya terapkan ke orang lain. Dan itu berhasil. Jadi boleh kita pakai ya toh. Dan gak perlu kita minum obat sampai banyak banget jumlahnya. Karena sebetulnya penanganan corona itu adalah begini. Yang penting air putih yang banyak, nutrisi, protein, buah. Kemudian obatnya itu obat sesuai dengan gejalanya saja. Flu ya obat flu, batuk ya obat batuk. Kemudian tambah sama vitamin. Ketika kamu sudah sembuh, apakah harus dihajar obatnya? Tidak, sudah ya sudah. Yang penting vitamin tetap harus berjalan gitu loh. Tetapi cari vitamin yang bisa dikonsumsi untuk setiap hari. Vitamin yang kamu konsumsi untuk masa penyembuhan dengan vitamin sehari-hari yang kamu konsumsi untuk kegiatan kamu sehari-hari itu berbeda. Karena ada beberapa vitamin yang tidak boleh dikonsumsi lebih dari 8 minggu, lebih dari 2 bulan. Ini pengetahuan yang harus kita simak di kepala. Jadi vitamin yang terlalu berlebihan kita konsumsi sampai melebihi dosisnya, misalnya lebih dari 2 bulan tapi kamu konsumsi vitamin A. Sedangkan yang vitamin yang A ini adalah vitamin C1000 yang ada plus yang memang hanya digunakan untuk masa penyembuhan atau masa penebalan imun. Kalau kamu terlalu mengkonsumsi terlalu lama, nanti ginjal kamu bahaya juga. Apalagi kamu termasuk orang yang jarang minum air putih. Yang penting ki banyu putih mau loh. Sambil minta doa sama Allah ya harus. Aku ki dipepet terus. Gak ada doanya sama Allah, gak ada bersyukurnya sama Allah, terus gak ada obatnya. Terus menerapkan 3 hal yang Mas Tulus terapkan tadi, apa yang mungkin bisa sembuh. Kok nyeleneh ngono loh. Kan sebelum Mas Tulus bahas itu memang kita sudah bahas, ya obat mah ya harus toyo. Berdoa minta sama Allah ya harus. Bersyukur kepada Allah itu juga harus. Kan Mas Tulus banyak poin-poin dari video-video dari video tadi, poin-poin itu Mas Tulus pecah-pecah, kemudian Mas Tulus gini-giniin. Biasanya kan gitu. Jadi mohon difahami ya. Oke, kita closing soal corona. Sesuatu yang baik insya Allah akan jadi yang baik. Makanya telaah segala sesuatunya dengan baik. Semoga semuanya baik untuk kita semua ya. Yuk, mulai hari ini kita keep lagi soal corona, kita bahas yang lain-lain dulu supaya kita agak refresh pikiran kita, tidak terlalu fokus dengan yang namanya virus ini ya. Insya Allah akan segera berkurang, insya Allah akan segera membaik, insya Allah semua sehat, insya Allah semua seperti yang kita harapkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ucapkan amin saudaraku. Amin ya Allah. Amin lagi. Amin ya Allah. Amin lagi saudaraku. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya. Meskipun hanya dengan ucapan, tapi saya yakin Allah mengerti apa yang saya sampaikan adalah sebuah doa. Ya, oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam terlebih dahulu untuk seluruh keluargaku yang ada di luar negeri, tanpa terkecuali para saudara-saudaraku, Mbak Ngatin, Mbak Yani, Mbak Tuyati, Mbak Sabto, Mbak Nur
Hayati yang punya Singapura juga ada di sana. Kemudian Mbak Supriyatin sehat selalu, Mbak Asri, Kak Ajija, terus Pak Muhammad Yahya, terima kasih setiap pagi selalu memberikan kata-kata untuk saya, penyemangat untuk saya juga. Bapak Abdullah juga, Abang Muhammad Ridwan yang punya Malaysia juga sehat selalu bersama keluarga besar. Semoga Allah melindungi Abang bersama Ibu di sana, amin. Juga untuk semuanya yang di luar negeri tanpa terkecuali yang belum tersenggol, mohon maaf ya. Juga untuk yang ada di Indonesia tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang belum memiliki rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya, amin ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya semoga segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Kemudian untuk kalian yang belum bekerja semoga lekas diberikan pekerjaan terbaik yang menghasilkan rezeki yang berkah barokah, amin. Kemudian untuk yang sudah bekerja, yang sudah mapan, semoga Allah berikan kemudahan. Yang lagi dagang semoga lancar, laris manis, Mbak Sari, Mas Wijayadi, segalanya semoga diberikan kelancaran dan juga diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin. Semangat buat kita semua yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Jangan lupa semangat, tetap minum vitamin, protokol kesehatan, berdoa minta sama Allah, dan terapkan coba 3 tips yang pernah Mas Tulus bahas di video sebelumnya. Oke? Mau flu, sekarang flu dan corona hampir sama, jadi ikuti saja jalurnya. Jadi jangan terlalu panik. Orang kalau punya penyakit bawaan tuh begini. Enggak. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke? Aduh, tadi ngomongnya udah closing. Oke, ya wes. Karena kita sudah closing point soal corona, kita closing dulu biar pikiran kita fresh sedikit, nggak bulet di bagian virus-virus. Karena banyak yang aku masih nggak percaya sama corona, nggak percaya sama vaksin. Wes, monggo, saya kembalikan kepada jenengan sendiri ya. Semoga Allah memberikan cara bagaimana jenengan nanti diberitahu ini betul-betul ada. Meskipun memang tidak harus membuat kita panik. Intinya di situ ya. Untuk teman-teman yang mau berbagi rezeki, gimana caranya Mas Tulus? Boleh banget klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserah jenengan berapa aja. Jenengan mau sedekah berapa, terserah. Insya Allah kalau memang akhir Juli ini kondusif cuacanya, keadaannya, dan juga waktunya, insya Allah kita akan sedekah nasi bok berapapun ngumpulnya. Untuk sementara ini sudah sekitar kurang lebih, maaf kalau salah, sekitar 2.800.000-an 2.800.000-an lah, kurang lebih segitu untuk jumlah donasi. Saya belum cek lagi terlalu detail, nanti kalau ini saya infokan lagi ya. Dan teman-teman yang mau berbagi sangat-sangat masih tunggu. Dan yang sudah berbagi, semoga Allah yang menukar dengan kesehatan, dengan rezeki melimpah, dengan bertukar dengan sesuatu yang baik, dan diijabah untuk segala hajatnya, amin ya Allah. Terima kasih. Aku udah lama banget mendem ini. Aku udah lama banget nyimpen cerita ini. Bukan cerita sih sebenarnya, tapi kayak pernah inget nggak fenomena orang kesurupan waktu nonton The Conjuring? Aku udah fresh ya. Nisma, lu udah bahagia kan? Kalau ngeliat muka gue udah begini, lu pasti udah demen kan? Karena gue udah mulai bersinar gitu ya. Meskipun kalau gue makan tuh rasanya besi. Betul gak sih Nisma? Gue tuh baru ini loh gue takut sama nasi. Biasanya apa gue lebok ya kan? Gue sekarang malah lebih seneng makanan-makanan sehat. Gue seneng makan buah, seneng ngegado sayuran gitu-gitu malahan daripada gue makan nasi. Kayaknya nasi tuh buat gue tuh gimana gitu. Kayaknya makan nasi tuh rasanya besi buat gue, belum enak. Tapi pagi ini sudah semakin terus membaik mulutku, dan semoga cepet-cepet bisa makan enak. Karena aku pengen makan ikan panggang, iwak P panggang itu disantun yang pedes nyemek-nyemek gitu pakai apa namanya, sambal tomat ya, tomatnya hijau-hijau dirajang kasih kemangi. Bayang enak ya rek, bareng tak pangan yuk gak enak nih lambeku rek.
Sudah banyak yang ngantri soal ini di Instagram, pertanyaan ini, dan Mbak Nabila yang punya Jogja juga penasaran, pengen bahas ini. Mas Imam juga penasaran. Di Instagram juga banyak sekali, dan ini sudah saya inden, sudah saya tahan sekitar hampir 1 bulan pertanyaan ini tentang bagaimana ceritanya Mas Tulus, kenapa sih orang bisa sampai kesurupan waktu nonton The Conjuring? Sebenarnya kenapa? Ada hal apa? Bagaimana prosesnya bisa terjadi seperti itu? Oke, kita bahas soal film Conjuring dulu ya. Film Conjuring ini adalah film di mana menceritakan sosok seorang perempuan dan laki-laki. Awalnya itu adalah seorang tua dari si perempuan sebetulnya, yang bisa menyaksikan, atau sama seperti kita-kita yang indigo gitulah ceritanya. Jadi mereka itu bisa ngelihat hantu, kemudian bisa menyelesaikan kasus. Misalnya hantu penasaran, hantu itu meninggalnya kenapa, minta tolong apa, dan mengganggu rumah tempat orang bekerja misalnya, dan lain-lain. Jadi dia cari tahu, kemudian dengan memegang benda tertentu, kemudian dia bisa tahu tempatnya, alasannya apa, bagaimana, terus ini sebenarnya apa. Jadi banyak kesamaan-kesamaan nyata yang memang ya sebenarnya ya, kalau buat saya pribadi di The Conjuring itu ilustrasi ataupun efek fiksinya itu hanya sedikit. Hampir 90% kalau buat saya ya, hampir 90% film itu real, menceritakan betul-betul kejadian seorang yang memang indigo itu rasanya kayak gitu loh. Dan saya jujur dari awal nonton Conjuring saya suka. Terus sampai ke Falak, sampai yang sekarang itu tipe apa tuh judulnya, aku bingung, pokoknya The Conjuring ngono wis. Aku ra iso basa Inggrisnya. Nah, jadi hal-hal yang membuat film ini betul-betul terlihat sangat menyeramkan adalah gak ada fiktifnya, itu hanya beberapa diselip-selipkan saja, tetapi tidak terlalu fiktif banget. Terus sedikit banget istilah kata tuh kalau di dalam film tuh sedikit figurannya, hampir semuanya serius. Dan gimana ya? Ya betul-betul kayak zaman kita gitu loh. Pasti kalau anak indigo saya yakin 100% kalau anak-anak indigo atau anak-anak bisa menyaksikan dunia lain, nonton film Conjuring kayak menonton dirinya sendiri. Jalurnya itu tidak banyak yang dibuat-buat, ya memang seperti itulah seorang indigo. Ketika bisa menyaksikan ini, membantu ini, pas megang barangnya itu kayak ada residua energi segala macam. Itu persis betul seorang indigo tuh ya kayak gitu. Itu saya cerita sedikit soal film Conjuring. Dan memang nyata gitu loh. Itu kisah nyata katanya ya. Saya sih nggak ngerti secara real itu nyata atau tidak. Cuma secara pribadi sebagai seorang yang sama dengan yang pemeran utama itu, yang saya rasakan tuh hampir sama. Jadi saya nonton sama Malusi sama Tika pada waktu itu. Dan Tika itu sama sekali nggak berani buka mata. Buka mata tuh udah belum, Mong, wes metu dong setane, Mong udah keluar belum jinnya, gitu-gitu. Jadi dia tuh takut, si Tika itu pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet kelar. Nah, kemudian kita akan ulas sedikit bagaimana kenapa hal-hal begitu bisa membuat orang yang nonton kesurupan. Bagaimana? Apakah karena memang tempat itu angker atau bagaimana Mas Tulus? Yuk kita analisa dari awal. Mungkin saja yang pertama adalah memang tempat bioskopnya memang angker. Dan kemungkinan hampir semua bioskop itu biasanya ya namanya tempatnya gelap, adem. Terus maaf kadang-kadang digunakan untuk hal-hal maksiat sama orang-orang. Kemungkinan ada ya, mungkin juga ada, tetapi tidak semua bioskop ada. Karena tempatnya itu kan gelap ya, terus ya pengap kayak gitulah. Walaupun kadang-kadang ada juga yang bioskop yang jujur, bioskop yang bersih banget itu ada juga, yang memang kelas bagus, harganya mahal juga ada. Jadi ada yang murah juga, tapi pelayanan juga lumayan. Tetapi ya kayak gitulah, nggak perlu disebutin di sini ya. Tapi sekali lagi itu hanya faktor pendorong, mungkin ya, hanya kemungkinan, mungkin karena bioskopnya angker, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemungkinan ini orang memang kondisinya sedang dalam kondisi yang sedang tidak baik, atau memang gampang kesurupan. Terus yang ketiga adalah dia terlalu mendalami karakter film itu tadi.
dia tersuges, dia terbawa dengan filmnya, kemudian sampai kesurupan karena dia rasa takut yang luar biasa tadi. Seperti yang Mas Tulus pernah cerita, ketika kita dan bangsa jin itu dibandingkan, jawabannya adalah plus dan minus. Sedangkan kita ini plus, mereka itu minus. Jadi ketika kita terlalu takut berlebihan, dimakanlah dia dengan apa yang memang sudah ada di badannya. Kemungkinan juga ada di badan orang tersebut, juga bisa jadi sudah ada jin dari awal masuk, sudah ketakutan, atau dia sudah mensuges dirinya sendiri, aduh filmnya serem banget dulu. Dan jujur, secara real anak ini, atau mungkin anak itu indigo juga bisa jadi alasannya ya. Dan film ini betul-betul real menceritakan bagaimana lah ceritanya seorang indigo itu seperti apa. Orang bisa menyaksikan jin dan hantu itu bagaimana sih cara mecahin masalahnya. Ketika kita pengen cari tahu soal orang yang sudah meninggal tuh bagaimana sih, apa yang kita pegang segala macam. Jujur, pada waktu pertama kali Mas Tulus nggak tahu apa-apa soal kayak gini, cara mencari jenazah yang hilang pada waktu dulu ya. Dulu waktu saya kerja di daerah Mas Suji, namanya Mas Suji Lampung. Terus saya bisa menemukan mayat segala macam. Itu tuh saya pegang benda dari almarhum yang meninggal, atau yang terbunuh, atau pembunuhan, atau saya pegang jenazahnya pada waktu dulu. Dan itu memang ada sebuah akses tersendiri di mana ketika situ saya berdoa sama Allah. Saya sih nggak pernah, saya ngerasanya begini ya teman-teman, saya nggak pernah ngerasa, saya tuh kalau megang, misalnya pengen tahu apa gitu, terus saya tuh baca Al-Fatihah, baca Anas gitu-gitu, maaf ya, jujur saya nggak pernah. Jadi saya tuh kadang cuma Bismillah itu pasti, paling a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih. Jadi aku pakai bahasa Indonesia, aku minta tolong ya Allah, ini ada sesuatu yang perlu aku selesaikan. Kadang-kadang aku nggak perlu membicarakan secara detail apa tujuanku, karena sebetulnya koneksiku dan Allah itu sudah, Allah mungkin sudah lebih maha tahu kan, Allah tuh maha memahami tujuanku. Gitu aja langsung ada gambarannya dulu. Oh ini di bawah pohon Pak, ini diperkosanya tuh begini, 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 begini. Dan aku tuh paling anti di videoin kan. Jadi abang angkatku itu selalu bilang yang, tolong, aku nggak mau ada orang selain sama abangku. Jadi kalau misalnya abangku minta tolong untuk ditemukan jenazahnya di mana, aku selalu bilang aku mau sama abangku aja. Aku di kamar jenazah itu sama abangku dan nggak mau ada orang. Dan aku nanti akan ngoceh sendiri. Waktu aku menjem itu, ya Allah, aku nangis, aku ngelihat sendiri. Sama persis dengan yang di film The Conjuring itu gitu loh teman-teman. Jadi saya rasa kenapa angkernya, kenapa ininya. Dan yang lucu adalah ketika saya nonton The Conjuring itu kemarin, memang di kursi-kursi kosong itu juga banyak yang nonton, makhluk-makhluk lain ikut nonton gitu loh. Jadi saking realnya, saking, kalau buat saya pribadi ya, kemungkinan besar adalah karena real banget film ini dibuat secara real, senyata-nyatanya, sefakta-faktanya gitu loh, apa ya gimana cara ngomongnya ya, seril-realnya film The Conjuring itu dibuat. Jadi bangsa jin juga sebetulnya agak geram dengan film ini. Bangsa jin agak kurang suka karena dibuka terlalu lebar dibuka terlalu lebar cerita yang sebenarnya tentang alam gaib itu seperti apa, dibuka secara nyata. Jadi ada yang melihat, kemudian mungkin dia terlalu mendalami, kemudian dia tersuges, akhirnya ya begitu, akhirnya dia terbuai, kemudian kosong pikirannya, apalagi di dalam tubuhnya sudah ada jin lain, ya banyak kemungkinan. Bisa jadi, mungkin faktor film yang mempengaruhi. Dan film itu tuh nggak ada cerita yang enak sama sekali. Maksudnya nggak ada cerita indahnya. Ceritanya serem semua. Segala sesuatunya yang seram-seram. Dari awal sampai akhir kita tuh udah bikin deg-degan. Jadi untuk cerita fiktif dari film ini dibikin hanya sedikit saja. Istilah kata ekstraknya atau figuran itu sedikit. Selain itu semuanya seram semua. Meskipun basic film ini adalah Kristen sebetulnya. Karena doa-doa yang digunakan di dalam film ini juga doa-doa yang ada di kitab Injil, ceritanya begitulah ya.
Jadi pendeta-pendeta yang memang ingin membantu sesuatu yang baik-baik untuk kesetujuan yang baik-baik lagi. Jadi tetap kembali dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan, melihat sesuatu dengan memegang benda, kemudian residu energinya terbuka, kemudian dia tahu ceritanya begini, oh meninggalnya begini. Setelah dia tahu, kemudian dikerjakan, tapi meminta doanya kepada Tuhan lah, istilahnya seperti itu. Dan memang itu the real buat saya sih ya, film misteri atau film mistis yang memang betul-betul nyata seperti ceritanya kita sebagai seorang indigo yang real, benar-benar indigo. Ya itu yang saya rasakan best, terbaik, dan itu real banget. Makanya ya oke, kita coba garis bawahi lagi bagaimana ceritanya dia bisa kesurupan di studio, di bioskop, hanya dengan nonton film begitu ya. Yang pertama mungkin di bioskop memang sudah ada hantu. Yang kedua adalah kemungkinan juga mereka memang ada di situ ikut nonton filmnya bersama kita. Kemudian yang ketiga, anak ini memang indigo mungkin. Yang keempat, kemungkinan juga di tubuhnya sudah ada khodamnya, atau sedang dalam kondisi yang maaf lagi haid dan lain sebagainya kalau perempuan ya, saya nggak tahu. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, kemungkinan dia terlalu mendalami film itu. Jadi dalam banget, ketakutan yang berlebihan, filmnya itu terlalu menyeramkan, ada sesuatu yang memanfaatkan rasa lemahnya tadi, dan ya jadi akhirnya gitu loh. Makanya nonton film misteri juga tetap kita harus mikir positif juga ya teman-teman. Jangan terlalu dihajar juga pikiran kita. Itu hanya film, intinya kan di situ. Baru banget loh gue statusin kemarin tuh anak-anak, gue gedek banget bener dah. Bikin atau motor ki ngopoto Mbak Yani Tanggrang yang komentar. Aku tuh agak dengki banget, kenapa kalau motor bagus-bagus kenapa dijelekin sih? Pas di sini rombongan lagi pada sakit loh cuy. Aduh masya Allah, aku jengkelin auzubillah. Sayangnya aku bukan yang punya motor. Yalah, mudah-mudahan sehat itu yang bawa motor begitu ya. Jangan sampai kena sumpah serapahnya mama. Biasa mama kalau nyumpahin kan. Kalau saya doain mudah-mudahan sehat terus dah, diberi kemudahan rezeki yang banyak, amin ya. Kurang lebih sih itu ulasan Mas Tulus, Mbak Nabila. Semoga yang bertanya di Instagram juga puas. Dari segi saya sih seperti itu. Kenapa bisa sampai ada orang kesurupan? Sebetulnya filmnya nggak harus Conjuring sih sebetulnya. Cuma mungkin Conjuring ini adalah film yang seperti Mas Tulus bilang itu the real apa ya, ceritanya seorang indigo ya seperti itu. Dan gak meleset sama sekali. Dan itu film serius banget. Jadi kalau memang kita orangnya baperan, kita orangnya posisinya memang bawaannya ke bawah terus dengan keadaan, ya kita akan terbawa, susah. Makanya kalau nonton film ya di pikiran tuh ditenangin aja. Kan kita mau nonton film mau have fun, kita buat hiburan. Jadi jangan sampai ada pikiran yang tidak-tidak. Oke? Baik saudaraku, para subscriber, orang-orang baik yang saya cintai, yang Mas Tulus sayangi, asik. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Video ini anggap saja video yang ya ekstrak lah dari video-video yang lain, supaya terputus dulu dari corona lah. Besok kita bahas video yang lain lagi ya. Besok kita bahas sesuatu yang lain lagi. Punya kritik dan juga pertanyaan, silakan klik di kolom komentar ataupun bisa DM di bigtulus_pp2. Ngobrol-ngobrol sama Mas Tulus boleh, tapi syaratnya sekarang harus sabar dulu ya. Sabar. Saya bukan tipe orang yang suka ditekan. Ketika jenengan tekan malah saya encet, saya nggak akan jawab. Jadi tolong difahami, karena saya lagi sakit terus saya ditekan terus ditanyain terus. Sedangkan saya ngantriin yang lain dulu nih. Saya sakit, saya sempet-sempetin, kayak bangga neken terus, malah tak hapus, tak encet, akhirnya kamu gak akan terbalas sama saya. Jangan sampai bikin saya emosi, karena saya lagi sakit soalnya. Kalau saya lagi emosi,
bayi kodok tak telan gitu loh. Bahaya kan? Bercanda loh guys, nggak tuh. Gini gini wong serius ngono. Saya penting mudah-mudahan Mas Tulus sehat, bisa tetap cepat Mas Tulus balas. Intinya tetap harus sabar Mas Tulus balasnya ya. Oke, terima kasih banyak orang baik. Insya Allah besok ketemu lagi. Kalau memang besok masih sudah sehat, Insya Allah Mas Tulus akan bikin video besok supaya besok ada video lagi ya. Terima kasih banyak. Semoga yang sudah nunggu lama nih pertanyaan soal ini, Mas Tulus benar-benar minta maaf. Semoga menambah wawasan buat kita juga. Lain kali sebenarnya mengerjakan apapun tetap harus waspada, tetap harus positifkan pikiran. Tujuan kita hanya untuk have fun, untuk mencari ya suasana lain dengan menonton film di bioskop bersama rekan-rekan. Tidak harus kita gunakan untuk suatu maksiat ataupun sesuatu yang negatif. Sebenarnya sesuatu tuh ya tetap ada negatif, ada positifnya, tergantung kita bawanya kemana ya. Semoga sehat selalu orang baik. Insya Allah ketemu sama Mas Tri di lain kesempatan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah jenengan semua sehat, terhindar dari virus dan juga bala. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sehat selalu orang baik.